Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta alam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang momen untuk merenungkan tujuan hakiki kita atau hidup kita dalam hidup atau menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, kesuksesan itu mula-mula saya bertanya dulu, apa sih kesuksesan itu? Nah, seringkali kesuksesan itu diukur oleh manusia pada harta, jabatan, ataupun pengakuan dari orang lain. Namun dalam pandangan Islam itu, kesuksesan sejati mencakup pencapaian dalam dua dimensi, dunia maupun akhirat. Nah, bagaimana kita bisa memadukan antara kedua sehingga kita tidak hanya sukses dalam dunia, tidak sukses hanya dalam dunia, tapi mendapatkan kebahagiaan ataupun kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Nah, yang di sini tuh ada beberapa poin yang kita bahas nantinya untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama itu ada niat yang tulus dan orientasi yang benar. Nah, kesuksesan yang berkelanjutan dimulai dengan niat yang tulus dan orientasi yang benar, sehingga tindakan kita haruslah diniatkan semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah, supaya segala sesuatu yang kita lakukan bermuara pada tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua itu ada ketaatan agama, ada ajaran agama. Nah, tidak ada kesuksesan sejati tanpa ketaatan pada ajaran agama. Ketaatan ini meliputi pelaksanaan ibadah harian seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataupun beramal kepada orang lain. Sehingga untuk menjauhi larangan dan maksiat yang dapat merusak hati dan hal kita dapat menjalani hidup berdasarkan ajaran agama yang kita anut. Nah, yang ketiga itu ada kerja keras dan ikhtiar yang tulus. Keberhasilan dalam dunia tidak dicapai tanpa usaha dan ikhtiar yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mencipta hambanya yang berusaha. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, apakah itu di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, selalu ingat bahwa hasil akhir adalah hal prerogatif Allah. Nah, yang keempat itu ada berbuat baik kepada sesama. Nah, salah satu jalan menuju kesuksesan dalam akhirat adalah dengan berbuat baik kepada sesama manusia, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, menghormati orang yang lebih tua, menjaga silaturahmi kepada saudara ataupun tetangga di sekitar kita, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, misalnya dalam membangun masjid. Nah, yang kelima itu ada tawakal dan ridho dengan takdir Allah. Nah, seringkali kita apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu kadang kurangnya rasa syukur ataupun ridho. Nah, meskipun kita sebaik mungkin kita harus selalu mengingatkan diri kita kepada hasil akhir atau kehendak Allah yang telah Allah tentukan kepada kita. Nah, perlu berserah diri dan tawakal kepadanya. Keberhasilan atau kegagalan yang kita alami adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tetaplah bersyukur dan tawakal dalam situasi apapun, dalam sesulit apapun situasi kita. Nah, dari ke-5 poin itu semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari materi dakwah yang saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga
kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita bersama-sama berusaha untuk menggapai kesuksesan itu, yaitu kesuksesan apa? Kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kita tidak hanya mengejar dunia maupun apa yang ada di dalam dunia ini, melainkan akhirat. Nah, untuk menggapai kesuksesan itu dengan niat yang tulus dan ikhtiar yang tulus. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan saya. Mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.